Shalom. Saya menikmati hadirat Tuhan yang begitu luar biasa di tempat ini. Tuhan Jehovah Nisi, panji-panji kemenangan saya dan saudara ada bersama kita. Dan bahkan pujian tadi berkata dia tinggal di dalam kita. Amin. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu Gembala. Terima kasih juga buat semua hamba-hamba Tuhan dan semua pelayan Tuhan, jemaat Tuhan yang memberikan saya kesempatan buat hari ini untuk berbicara firman Tuhan buat kita semua. Ada pesan Tuhan yang kuat Tuhan taruh di hati saya untuk saya sampaikan buat kita. Dan saya percaya kita semua akan pulang dari tempat ini tidak dengan tangan hampa. Amin. Kalau dapat uang kita senyumnya berbeda, apalagi dapat firman Tuhan. Senyumnya lebih berbeda. Sebab firman Tuhan menciptakan senyum surgawi di dalam hidup saya dan saudara. Amin. Maka yang datang dengan muka cemberut, yang datang dengan muka lesuh, akan pulang dengan kegembiraan yang meluap-luap dari hatinya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, mari buka firman Tuhan hari ini di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara, saya ingin baca sekali lagi, saudara perhatikan dengan baik. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan belajar bersama-sama di bawah satu tema, yaitu mengalami kuasa firman Tuhan. Mari bilang sebelah kiri saudara, kanan saudara, ayo alami kuasa firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, di dalam Alkitab yang kita baca, ayat yang barusan kita baca, ini adalah perkataan Tuhan sendiri, di mana Tuhan berkata seperti ini, bahwa apa yang keluar dari mulut Tuhan, yang keluar dari mulut Tuhan, itu adalah firman-Nya. Amin. Dan apa yang keluar dari mulut Tuhan, itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Bahkan saudara, dia menambahkan memakai kata dan. Berhasil, akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi saudara, semua firman yang saya dan saudara pegang, yaitu Alkitab. Di Alkitab ini saudara ada 66 kitab. 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. Dan kita semua tahu bahwa Alkitab itu bukan berisi firman Tuhan, tetapi Alkitab itu adalah firman Tuhan. Karena ada banyak orang yang menganggap Alkitab itu berisi. Dan kalau Alkitab itu berisi, berarti ada yang bukan firman Tuhan. Makanya saudara, ketika saya ngajar mahasiswa teologi, saya katakan, kamu harus punya dasar teologi yang benar. Karena ada yang bertanya, Pak, kalau perkataan iblis kepada Hawa di Taman Eden, apakah itu firman Tuhan? Itu kan perkataan iblis. Saya katakan saudara, itu adalah bahagian dari firman Tuhan yang menyatakan apa yang iblis katakan. Sehingga kita sebagai anak Tuhan harus percaya bahwa Alkitab ini adalah
firman Tuhan, bukan berisi firman Tuhan. Amin. Nah, itu sebabnya firman Tuhan katakan bahwa apa yang tertulis, yang ada di dalam Alkitab yang adalah firman Tuhan, ketika itu keluar diucapkan, maka firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan itu akan bekerja. Dan ketika dia bekerja, dia akan berhasil. Jadi saudara, firman Tuhan itu ketika keluar diucapkan, maka firman Tuhan itu akan mengerjakan apa yang Tuhan mau. Bukan yang pendeta mau. Bukan orang yang menyampaikan firman Tuhan. Kemauannya yang terjadi, tidak. Tetapi kemauan dari yang punya firman. Dan saudara, Alkitab berkata pasti berhasil. Artinya, apapun keadaan saudara, apapun situasi dunia ini, apapun kondisi yang sedang terjadi, tidak dapat, dengar baik, membatalkan kuasa dari firman Tuhan. Amin. Situasi kita tidak bisa membatalkan kuasa firman. Sakit saudara, utang saudara, masalah apapun, bisnis, keuangan, relasi, apapun tidak bisa membatalkan firman Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, tetapi masalahnya di sini. Mengapa seringkali banyak orang tidak alami kuasa firman? Dengar dari hamba Tuhan yang sama. Misalnya hari ini saudara dengar dari saya. Atau sebelum-sebelumnya saudara dengar dari gembala, Pastor Alex, Pastor Merlin, dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Saudara dengar, ada yang alami firman, ada yang tidak. Padahal hamba Tuhannya sama, kita duduk dalam ruangan yang sama, kita dengar firman Tuhan yang sama, tetapi ada yang alami, ada yang tidak. Ini pertanyaan saudara. Sampai ada seorang yang datang kepada saya, dia bilang, "Pak, kok sulit sekali saya alami firman ya dalam hidup saya. Salahnya di mana?" Nah, saudaraku, sebelum saya masuk memberitahukan salahnya di mana, untuk kita perbaiki sama-sama. Mari kita lihat satu ayat di dalam Bilangan 23. Ayat 19. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia, sehingga apa? Ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Artinya begini, Tuhan yang saya dan saudara percaya itu bukan manusia. Oh betul Pak Pendeta, dia kan bukan manusia. Alkitab dengan tegas bilang lagi, dia bukan manusia. Mengapa Tuhan mau samakan dirinya, membedakan dirinya dengan manusia? Supaya kita mengerti bahwa apa yang Tuhan katakan, dia tidak pernah untuk tidak tepati dalam hidup kita. Pak Pendeta bisa tidak tepati. Saya sering kali janji istri saya tidak tepati, saudara. Dia ada di sini. Sampai dia bilang, wah janjimu sudah tidak berlaku lagi, sudah expire. Janji tinggal janji, saudara. Mengapa? Karena saya manusia. Dia belum pernah ke Bali, saudara. Ya. Saya janji, ayo kita ke Bali nanti, pas liburan. Lalu tahun ini dia bilang, gimana kita ke Bali? Ah jangan, masih COVID, nanti lagi tahun depan. Lalu dia bilang begini, kalau begitu nanti tunggu saya di sorga, baru kamu undang saya kita ke Bali. Saudara, suami kan punya banyak alasan dan banyak jurus. Saya tidak tahu Pastor Alex punya jurus bagaimana, saudara. Tapi laki-laki itu begitu, saudara. Ada 1001 jurus, saudara, ya, untuk mengalahkan, mengalahkan kemauan istri yang menguras dompet, maksudnya, saudara. Kalau tidak menguras dompet, oke lah. Nah, saudaraku yang kekasih,
Alkitab saya dan Alkitab saudara berkata bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang mau dan sanggup untuk menepati semua firman-Nya. Ada amin. Dia tidak pernah berdusta. Dia pasti genapi dalam hidup saudara. Dan untuk itu saya mau beritahu kepada saudara bahwa firman Tuhan yang saya dan saudara pegang benar-benar berkuasa. Saudara mari lihat Ibrani 4 ayat 12. Apa kedahsyatan dari firman Tuhan yang saya dan saudara pegang. Ibrani 4 ayat 12 firman Tuhan berkata begini. Sebab firman Allah, sama-sama katakan, apa saudara? Hidup dan kuat dan lebih tajam. Daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi saya dan saudara punya sesuatu yang tidak dipunya oleh dunia ini. Ini dahsyat saudara. Ini dahsyat. Makanya kalau saudara anggap ini main-main, maka saudara akan tidak alami. Wow saudara, saya merasakan urapan Tuhan yang kuat di tempat ini. Saya gemetar saudara. Firman ini dahsyat. Alkitab berkata, firman Allah itu hidup. Ini bukan perkataan mati saudara. Ini bukan perkataan mati. Ini perkataan yang menghidupkan. Rumah tangga saudara yang sudah mati bisa hidup karena firman Tuhan. Ketika Yesus berhadapan dengan Lazarus yang sudah 4 hari mati. Saudara, tidak ada pernah terjadi orang yang sudah 4 hari bisa bangkit. 1 hari iya, mungkin mati suri saudara. Tetapi 4 hari saudara, itu otak dan saraf-sarafnya, bagian tubuhnya sudah hancur. Tidak ada kehidupan di sana. Tetapi ketika Yesus menghadap kepada kubur itu dan dia berkata, Lazarus, keluarlah. Saudara, itu saraf-saraf tumbuh. Otak mulai tumbuh. Jantung mulai berdenyut. Hati mulai hidup kembali. Dan Lazarus di dalam kondisi keadaan yang terbalut dengan kain kafan itu. Dia keluar. Firman Tuhan itu hidup saudara. Amin. Hidup dan dia sanggup menghidupkan apapun yang mati dalam hidup kita. Dan yang kedua Alkitab berkata. Firman Tuhan itu kuat. Tidak ada kekuatan apapun di dunia ini. Yang sanggup untuk mengalahkan firman Tuhan. Berapa kali firman Tuhan mau dihancurkan saudara. Ketika Kaisar Nero berkuasa dan dia menghancurkan kekristenan pada masa itu. Menyalibkan orang Kristen di jalan Roma dan membuat obor dari mayat-mayat orang Kristen. Dia membuat satu gedung yang besar dan mengadu orang Kristen dengan binatang buas. Bahkan ibu-ibu hamil dibawa ke tempat itu dan ditergam oleh binatang buas. Tetapi semakin firman Tuhan ditekan, firman Tuhan itu akan keluar menyatakan jati dirinya bahwa dia kuat dan dia tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Dan itu sebabnya firman Tuhan mampu menguatkan saudara ketika saudara lemah. Amin. Dan yang ketiga, firman Tuhan itu tajam. Bagaikan pedang bermata dua. Artinya apa? Firman Tuhan itu memberikan hikmat dan bijaksana kepada kita. Supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Mana yang pilihan Tuhan, mana yang bukan pilihan Tuhan. Mana yang kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Artinya, saudara menjadi orang Kristen yang tahu. Saudara bisa melihat tujuan Tuhan di dalam hidup saudara. Amin. Inilah kuasa kedahsyatan firman Tuhan. Kenapa banyak orang Kristen tidak alami ini, saudara? Mengapa banyak orang Kristen pulang gereja, pulang dari ibadah, dengar firman Tuhan, tetapi
Hidup mereka tidak berubah. Keadaan mereka tidak berubah. Situasi mereka tidak berubah. Bahkan karakter mereka tidak berubah. Ini persoalan. Tapi hari ini saudara, Tuhan ingin menyampaikan isi hatinya kepada kita. Bahwa jemaat GCLC akan mengalami kuasa dan kedahsyatan dari firman Tuhan. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah saudara, bagaimana kita alami kuasa firman Tuhan? Mari buka satu ayat, satu cerita. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 14 sampai 15. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Saudara garis bawahi kalimat yang pertama. Seorang dari perempuan-perempuan yang bernama Lydia. Jadi ada seorang perempuan bernama Lydia. Saudara, Alkitab mencatat bahwa dia mendengar. Lydia ini siapa? Lydia ini orang kaya, saudara. Dia penjual kain ungu. Pada zaman itu kain ungu itu disamakan dengan orang-orang yang berada. Orang-orang yang menggunakan kain ungu adalah orang-orang yang kaya. Dia penjual kain ungu. Itu berarti dia adalah orang yang berada. Dia punya relasi dengan orang-orang yang berada. Berada uang, saudara. Kekayaan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Paulus datang ke tempatnya. Dan Paulus menyampaikan firman Tuhan. Seorang yang punya relasi yang bagus, seorang yang kaya, seorang yang sibuk. Alkitab mencatat dia dengar apa yang Paulus katakan. Jadi saudara, kunci pertama sekali yang menjadi dasar kita terima dan mengalami kuasa firman, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Amin, saudara. Ini hal sepele. Tetapi ini seringkali menghalangi kita untuk ngalamin kuasa Tuhan. Orang ke gereja lebih suka kalau kita menyembah. Saudara, saya katakan penyembahan bukan tidak penting. Penyembahan itu sangat penting. Orang lebih suka bersorak-sorak memuji Tuhan. Tetapi saudara lihat, mulai dari awal, dari doa pujian penyembahan, itu diarahkan kita kepada satu pribadi, yaitu Tuhan. Benar? Dan ketika kita fokus kita sudah kepada Tuhan, maka saatnya saudara, Tuhan akan menyampaikan isi hatinya melalui hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan selalu berbicara atas nama Tuhan kepada umat Tuhan. Apa yang dibicarakan? Firman Tuhan. Tetapi saudara, banyak anak Tuhan tidak mendengarkan firman Tuhan dengan baik-baik. Ya saudara, zaman ini memang zaman yang berubah. Zaman teknologi yang sangat cepat sekali berkembang. Sehingga perhatian kita gampang sekali teralihkan. Ya. Saya bilang kepada ibu yang tadi di awal. Saya bilang kepada dia, Bu, mungkin saja waktu ibu datang ibadah, ibu tidak dengar firman Tuhan dengan baik. Lalu dia bilang sama saya begini, Pak, memang saya jujur. Bahwa ketika saya dengar firman Tuhan, pikiran saya tidak ada di tempat ibadah. Saya memikirkan apa yang saya harus lakukan setelah ibadah. Mengapa? Karena setelah ibadah saudara, dia ada kegiatan usaha yang dia lakukan. Jadi dia berpikir untuk bagaimana mengembangkan usahanya, bagaimana agar usahanya berkembang. Jadi saudara, ketika firman Tuhan disampaikan, dia pikir apa yang ingin dia kerjakan. Saudara tahu, iblis seringkali mengalihkan perhatian kita untuk tidak tangkap benih firman Tuhan. Makanya saudara, ketika pulang dari ibadah, ketika ditanya, kamu dengar apa tadi? Hamba Tuhan katakan, hamba Tuhan itu lucu sekali. Bagus, kita undang dia lagi. Kalau pendeta Adi tidak lucu, jangan undang dia lagi. Terlalu serius. Jadi yang diingat saudara, itu lucunya. Yang diingat itu adalah ilustrasinya. Bukan yang diingat firman Tuhan. Ini mulai minggu depan, saudara, nanti Ibu Gembala tanya siapa yang ingat firman Tuhan hari ini dapat hadiah dari Bapak dan Ibu Gembala. Amin. Amin Pak dan Ibu Gembala. Pasti kalau saya datang ibadah saya yang paling ingat. Karena saya yang menyampaikan saudara.
Jadi saudara, seorang yang sibuk, seorang yang kaya, yang punya banyak sekali urusan. Tetapi waktu Paulus sedang menyampaikan firman Tuhan, saudara, dia mendengar. Dia menutup semua pendengarannya terhadap hal-hal yang mengacaukan pikirannya. Mungkin saja dia punya masalah, mungkin saja dia punya hutang, mungkin saja dia punya masalah dengan relasi, mungkin saja usahanya sedang turun omsetnya, mungkin saja dia ada punya pergumulan di dalam rumah tangganya. Tetapi Alkitab berkata dia dengar apa yang Paulus sampaikan. Kunci kita alami firman Tuhan, mari saudara kita tutup semua pendengaran kita terhadap semua persoalan kita. Dan hari ini saudara dengar apa yang Tuhan ingin saudara tangkap hari ini bagi hidup saudara. Ada amin? Dengar. Itu sebabnya Tuhan ciptakan telinga itu dua, mulut itu satu, saudara. Bayangkan kalau mulut dua, telinga satu. Apa yang terjadi? Saya saja hadapi 4 mulut di rumah sulit, saudara. Apalagi kalau anak 7 tambah istri 1 berarti 8, saudara. Saudara pasti sulit. Telinga kita 2 supaya kita dengar firman. Kunci sederhana, makanya Alkitab selalu berkata, dengarkanlah firman Tuhan. Waktu engkau dengar firman Tuhan, engkau tahu kemana Tuhan mau pimpin hidupmu. Amin. Yang kedua, saudara lihat ayat yang tadi pada kalimat yang terakhir. Tuhan membuka hatinya. Ini luar biasa. Ketika kita mulai mendengar, Roh Kudus mulai bekerja. Kadang-kadang orang bilang, apa kata itu pendeta? Saudara, saya pernah ditegur Tuhan. Karena saya merasa diri, saya sudah paling tahu firman Tuhan. Saudara, saya S1, saya belajar teologi. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Hermeneutik 1, hermeneutik 2, homiletika 1, homiletika 2. Itu ilmu tentang firman Tuhan. Dan saya kembali lagi ambil S2, saya ambil program teologi saudara. Dan saya belajar lagi lebih dalam. Dan ketika saudara dalam awal-awal pelayanan saya. Ketika seseorang khotbah dan saya tahu bahwa dia adalah adik saya. Misalnya dia di bawah saya, saudara. Saya tutup telinga saya. Saya berkata, saya sudah tahu apa yang kamu mau bilang di atas. Arahnya kemana, khotbahnya kemana. Apa yang dia mau ngomong, saya sudah tahu. Saya baca Alkitab, saudara. Ya, kami ada tugas baca Alkitab setahun. Dan sekarang sudah masuk ke dalam kitab Amsal, Mazmur. Dan saya sudah baca berulang-ulang Alkitab ini. Tetapi satu kali Tuhan tegur saya. Tuhan katakan begini, kamu terlalu sombong. Kamu terlalu angkuh. Aku bisa mengambil apapun dari hidupmu. Kamu mau S1, S2, S3, S-teler, S-tongtong, karburator, bocor-bocor. Ketika seorang sedang menyampaikan firman Tuhan, sekalipun itu dia anak kecil, aku sedang pakai dia untuk berbicara. Saudara, waktu itu saya berkata, Tuhan, tidak ada apa-apapun. Tidak ada sesuatu yang luar biasa dalam diri. Aku mohon ampun Tuhan. Dan saudara, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, saya tahu Tuhan sedang pakai dia. Baik WL tadi, saya sangat dikuatkan dengan kata-kata WL tadi. Bahwa kita hanya menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Saya tetap ingat saudara, saya tahu Tuhan sedang berbicara melalui dia kepada saya. Dan saudara, yang kedua dia cuma tidak mendengarkan. Saudara bisa mendengarkan tapi saudara tidak memperhatikan. Alkitab berkata, lihat kalimat yang terakhir ayat tadi. Ketika saudara mulai memperhatikan firman Tuhan, Roh Kudus bekerja membuka hati saudara. Dengar baik, ketika telinga saudara disiapkan bagi Tuhan, Tuhan bekerja di hati saudara. Dia membuka hati saudara sehingga ini dia. Iya, saya dan saudara memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Apa yang dikatakan Tuhan. Yang kedua, ketika saudara dengar, saudara harus tambah dengan memperhatikan firman Tuhan. Amin. Ini sederhana. Saudara, banyak kali kesalahan suami istri pada masalah komunikasi. Saudara, saya tidak jauh-jauh, saya sering berbicara dari keluarga saya.
Saya dan istri saya seringkali gagal dalam komunikasi karena kurang memperhatikan. Saudara, istri saya kalau bicara hal penting, dia akan bilang kepada saya, Pak, stop dulu apa yang kamu kerjakan. Perhatikan saya. Saya biasa kalau istri saya mau berbicara, saya bilang bicara saja, saya dengar. Tapi saya sedang kerja yang lain. Istri saya bilang begini, berhenti dulu. Perhatikan saya dulu. Dan kalau saudara saya tidak berhenti, dia akan putar leher saya. Hampir satu kali saudara leher saya keseleo dan tidak bisa balik-balik, saudara. Dia balik, saudara. Lihat saya dulu. Istri saya paling kuat, saudara. Biar dia tingginya tidak lewat saya, tapi dia paling kuat. Dia putar leher saya, saudara. Saya sambil, aduh sakit, pelan. Dia ketawa berarti betul, saudara. Kalau dia begini berarti tidak benar, betul tidak? Betul. Kalau saya bawa istri saya harus ngomong yang betul, saudara. Hamba Tuhan tidak boleh berdusta, men. Dia bilang perhatikan sebab ini penting. Nanti kamu kalau tidak perhatikan, kamu tidak ngerti, kamu salah lakukan. Ini dia. Banyak orang Kristen salah menerapkan firman, salah mengikuti firman karena tidak perhatikan. Waktu ibadah dia dengar, tapi dia asik di tempat duduknya main handphone. Dia tidak perhatikan dengan saksama. Saudara, Alkitab berkata bahwa wanita ini memperhatikan. Artinya dia benar-benar mendengarkan dengan saksama. Dia mengikuti alur firman Tuhan. Dia mengerti isi hati Tuhan. Dan ketika Roh Kudus Tuhan bekerja di hatinya, maka dia akan senantiasa sungguh tahu apa yang Tuhan mau. Firman itu logos, dan ketika disampaikan firman itu menjadi rema. Ada sesuatu yang Tuhan mau dari hidup saudara melalui firman Tuhan. Itulah firman yang jadi rema dalam hidup saudara. Amin. Firman itu terlalu tinggi, saudara. Kita tidak bisa pahami firman itu dengan otak kita yang sangat kecil ini. Sekalipun saya katakan saudara mungkin belajar bertahun-tahun. Mengapa? Karena firman Tuhan itu rahasia Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara. Hanya Roh Kudus yang mampu menyingkapkan firman itu dalam hidup saudara. Ketika saudara perhatikan firman, Roh Kudus bekerja, ada rema yang saudara tangkap dalam hidup saudara. Tuhan, ini yang Tuhan mau. Tuhan, ini yang Tuhan mau. Ini Tuhan yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Dan ketika saudara pulang, saudara lakukan, saudara akan mengalami kuasa firman. Ini dia, saudara. Sederhana. Anak-anak kami suka nonton. Mereka masuk ke kamar, jadi kamar kami itu tidak privasi. Ya. Maksudnya biasa ada orang tua yang sedikit membatasi anaknya masuk ke kamar orang tua. Kadang-kadang saudara saya tidur di lantai. Karena tempat tidur penuh. Ya, yang satu itu badannya lebih besar dari saya, tingginya sudah mulai lewat saya. Kalau dia sudah main game dengan adik-adiknya, game yang sama, saudara, itu kami sudah bingung. Saya dan istri saya baku lihat, kita mau di mana? Kadang mamanya, biar sempit-sempit mamanya juga masuk, saudara. Akhirnya saya yang memilih tidur di lantai, saudara, alas apak begitu tidur. Karena ruangannya itu kecil. Kalau kamar Pak Alex mungkin bisa 10 orang, saudara. Kalau kamar saya nggak bisa. Dan ketika mereka nonton, saudara, ada yang maaf ke kamar kecil. Kebetulan kamar mandi di dalam. Maka dia bilang, tolong pause dulu. Saya mau ke kamar kecil. Mengapa, saudara? Dia tidak ingin melewatkan film itu, betul? Karena dia tahu bahwa film itu asik. Kalau dia lewatkan berapa menit, dia tidak tahu ceritanya. Makanya dihentikan. Setelah dia selesai mengerjakan urusan negaranya, dia akan hidupkan kembali, enter dan jalan lagi filmnya. Saudara lihat, kadang-kadang film saja saudara kita tidak mau lewatkan ceritanya. Itu sebabnya Daud berkata, aku mencintai firman Tuhan. Aku lebih berhikmat daripada orang tua. Aku lebih pandai daripada orang tua. Mengapa? Karena Daud memperhatikan firman Tuhan. Setiap detail firman Tuhan dia taruh di dalam hatinya. Amin. Untuk itu rahasia yang kedua, perhatikan firman Tuhan. Amin. Yang terakhir saudara, waktu kita sangat terbatas. Saudara mari buka bersama-sama. Kisah Para Rasul 14 ayat 8, ini dia. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena dia lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan.
Ayat berikut, ia duduk, dia mendengar. Tadi sudah kita belajar. Ketika Paulus berbicara dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Jadi ada seorang lumpuh, tadi seorang yang kaya, sekarang seorang lumpuh, tidak bisa berjalan. Tetapi dia rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dia datang berjumpa dengan Paulus, mungkin diantar keluarganya. Dan saudara, ketika dia dengar dan dia memperhatikan, iman itu tumbuh dan dia mempercayai firman Tuhan. Ayat selanjutnya. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang lumpuh ini dengar, dia perhatikan firman. Dan Tuhan Roh Kudus menumbuhkan firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu menyatu di dalam hatinya. Dan dia percaya sungguh-sungguh. Paulus melihat bahwa orang ini beriman kepada firman Tuhan. Dan Paulus berkata, berdirilah. Maka orang yang beriman kepada firman Tuhan, yang lumpuh itu berdiri dan sembuh dari sakitnya. Saudara, firman ini tidak cukup didengar. Tidak cukup untuk diperhatikan. Tetapi saudara juga harus percaya kepada firman Tuhan. Mungkin saudara sedang melihat situasi saudara berbeda. Mungkin saudara sedang melihat realitas saudara berbeda. Saya mau bilang, realitas harus tunduk kepada kebenaran. Amin saudara. Ketika realitas saudara mungkin tidak sesuai dengan saudara inginkan. Dan saudara menghadap kepada firman Tuhan. Janji Tuhan bahwa engkau diberkati, engkau diangkat, engkau disembuhkan, engkau dipulihkan. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Engkau tidak boleh tunduk kepada realitas. Dan berkata, iya memang keadaan saya seperti itu. Memang saya tidak bisa berubah. Memang ekonomi saya sedang rusak. Memang saya sakit dan tidak sembuh. Saudara palingkan itu dari realitas kepada firman Tuhan. Saudara berkata bahwa firman Tuhan akan mengubah realitasku. Aku lebih tunduk kepada firman Tuhan daripada tunduk kepada realitas. Ada amin saudara? Hari ini apa realitasmu yang sangat engkau gumuli hari ini? Yang sulit bagimu. Mari dengarkan firman Tuhan. Saudara, inilah kunci kemenangan kita. Tuhan kita tidak lihat. Tuhan itu roh adanya. Tapi yang kita lihat adalah pribadinya dalam firman-Nya. Perkataannya hidup, perkataannya kuat, perkataannya berhikmat dan penuh kebijaksanaan. Waktu engkau dengar, waktu engkau perhatikan, waktu engkau percaya, engkau akan alami mujizat Tuhan setiap hari dalam hidupmu. Tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Saudara, mari kita berdiri bersama-sama.